Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min Agus shururi kadung. anfusina Agus kadung ngene lho. wa min Khusyuk. sayyi'ati a'malina. Fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة حكمتك وجميع من سخطك. Ya Allah, di waktu yang berkah ini, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk, dari hati yang tidak pernah tulus. Dan kami berlindung dari doa yang tidak terkabul oleh Allah, dan dari air mata yang tidak mampu meneteskan air mata. Dan kami juga berlindung kepada-Mu ya Allah dari nikmat yang Kau cabut secara tiba-tiba, dari nikmat sehat berubah menjadi sakit, dari kemudahan berubah menjadi kesusahan, dari datangnya musibah secara tiba-tiba dan seluruh yang mendatangkan program ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu dan hanya kepada-Mu kami bersandar ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji syukur kita, segala nikmat-nikmat Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara hal yang patut kita syukuri adalah Allah masih memberikan kita umur hingga detik ini di atas keimanan yang dengan iman itu tubuh kita ringan tanpa beban untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpanya iman, jiwa ini akan mati. Sebagaimana para ulama mengatakan al-iman fi manzilatil qalb karruh fi manzilatil jasad. Iman dalam hati seorang hamba itu bagikan kedudukan ruh di dalam tubuh seseorang. Jika sebuah jasad tidak ada ruh, apalah arti jasad tersebut? Jika hati tidak ada iman, apalah arti dari hati tersebut ya Allah? Maka tidak ada bosan-bosannya bagi orang-orang beriman untuk terus meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah hidupkan hati kita dengan keimanan, dengan cahaya iman, sehingga kita tahu mana hak, mana batin, mana cahaya, mana kegelapan, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah. Dan itu semuanya butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon petunjuk jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Dan kita mohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah memberikan kita keteguhan, kesabaran hidup di zaman fitnah ini, zaman menyebarnya kejahilan, sedikitnya para ulama, fitnah di mana-mana, fitnah syahwat dan syubhat, sulitnya mengetahui kebenaran karena kebenaran ini menjadi samar-samar, menjadi abu-abu karena kita hidup di zaman akhir. Maka ya ikhwan, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita memohon agar Allah teguhkan kita memahami agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan, mencintai apa yang telah dicintai dan membenci apa yang telah dibencinya. Itulah hakikat yang jujur
dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah. Alhamdulillah, kita insyaallah taala mulai hari ini kita akan masuk kepada pembahasan bab yang baru, kitab yang baru setelah 10 tahun dari 2016 sampai 2026 kita membahas satu kitab Adabul Mufrad Fadlullah Samad fi Tawdih al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Dan alhamdulillah atas izin Allah pekan yang lalu kita telah menghatamkan kitab tersebut yang berjumlah hadis dari bab yang cukup banyak, kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang adab dan akhlak dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang telah kita pelajari berbuah amalan, menjadikan kita semakin takut kepada Rabbul Alamin dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana yang telah kita janjikan ya Allah, ketika kita telah selesai dari satu kitab, kita akan berpindah ke kitab yang lain. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Bahwasanya menuntut ilmu adalah bukan belajar yang berpindah dari satu bab ke bab yang lain, bukan secara tematik, tapi para ulama mempelajari kita dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu saku hingga akhir saku. Agar apa ya? Agar ilmu itu menancap di dalam diri kita. Kalau kajian tematik itu penting, itu butuh menjadi sebuah refresh dalam tubuh kita, menjadi vitamin buat kita. Tapi makanan sehari-hari bagi penuntut ilmu adalah mengkaji kita. Dan itulah orang salafus saleh, mempelajari dari satu kitab ke kitab yang lain. Maka hampir semua kajian kami tidak lepas dari pembahasan kita. Karena itulah yang membuat umat menjadi cerdas, umat menjadi faham tentang kitab-kitab para ulama. Dan kita diajarkan untuk sabar. Yang namanya menuntut ilmu, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lan tanala al-ilma illa bi sittah." Ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan 6 hal. Sebagaimana beliau mengatakan ad-daka'u wal hirsu wal jiddu, kecerdasan, kesungguh-sungguhan, keseriusan, wa suhbatul ustadin, dan didampingi seorang ustaz, wa tuliz zamani, dan sepanjang masa menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau senantiasa membawa pena. Ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan kau memegang pena?" Minal makhbara ila makhbar, dari tinta pena sampai ke kuburan, artinya sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal. Dan ilmu adalah bagian dari ibadah. Ilmu adalah bagian dari bentuk warisan para nabi dan para ulama. Wasabr, dan sabar. Sepanjang masa dan butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka dia telah gugur dalam medan perang. Jihadnya orang zaman ini bukan jihad di medan tempur jemaah. Karena tidak semuanya diwajibkan untuk jihad di medan tempur. Hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang berangkat dan sebagiannya bertahan. Tapi kalau nuntut ilmu, fardu ain ala kulli muslim. Setiap mukmin muslim wajib untuk ilmu. Dan lihatlah zaman ini, majlis yang paling sepi adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Majlis yang paling ramai adalah majlis hiburan dan senang-senang. Ada pun menuntut ilmu, wallahi semua orang, hanya orang yang diberikan taufik dan rahmat yang bisa bertahan. Semua mengatakan sibuk dunia, sibuk kerjaan, sibuk permainan, sibuk dan seterusnya. Hanya orang yang sabar, yang diberikan kekuatan untuk terus istiqamah di dalam kebaikan ya Allah. Jemaah yang berkah, sebagaimana yang kita janjikan, kita akan membahas kitab yang baru, kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Dan insyaallah kita akan step by step seperti biasa. Kita akan membahas tarjamatul musannif,
biografi tentang penulis kitab ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian kita juga akan membahas tentang muqaddimah, pembukaan, prolog dari inti dari pembahasan kitab ini, apa isinya, kandungan dari kitab ini. Dan kemudian kita akan satu persatu dari satu bab ke bab yang lain akan membahas isi dan menjelaskan dari kandungan hadis tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus belajar kitab ini? Kenapa kita harus belajar kitab ini? Kitab ini kitab yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa demikian? Di antara penjelasan para ulama, kitab ini dipelajari ya ikhwan karena al-kabair jamak dari al-kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Maka urgensi seorang mukmin dan mukminah jika ia ingin masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka Allah, dia harus mengetahui. Setelah mengetahui, dia harus menjauhi apa saja dosa-dosa besar yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya sampaikan. Dan di antara pentingnya kita belajar perkara al-kabair agar Allah ampuni dosa-dosa kita, jemaah. Dan orang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus perbuatan dosa-dosa besar kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 31, anjuran untuk menjauhi perkara dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariman." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi perkara dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan kalian tidak mengerjakannya, bukan hanya menjauhi, bahkan tidak melakukannya, apa balasan nukaffir ankum sayyi'atikum? Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian ke dalam surga. Dan ini adalah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan dan kesuksesan adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Allah telah menyebutkan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka, mereka adalah orang yang beruntung. Ternyata yang beruntung itu, jemaah, bukan yang punya popularitas, bukan yang punya kedudukan, bukan yang punya kekayaan, bukan yang tampan, bukan yang cantik, bukan yang banyak komunitas, bukan yang banyak circle. Lah, ternyata kemenangan, kesuksesan yang hakiki ketika seseorang bisa menjalani kehidupannya di dunia ini, dia selamat dari dosa-dosa besar. Itulah hakikat kemenangan. Jadi jangan tertipu, tergoda, sampai iri dan hasad dengan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia ini, apa yang memiliki kekayaan, apa yang memiliki dunia. Kadang-kadang kita iri sama mereka, namun kita lupa nikmat yang paling besar ketika kita di atas hidayah. Kalau kita merenung, ya Allah, enaknya pejabat-pejabat, yang punya popularitas ini. Tapi subhanallah, ternyata setelah kita ketahui orang yang punya popularitas, mereka belum mendapatkan hidayah. Masih datang ke tukang sihir, masih datang kepada riba,
ribawi, memakan harta anak yatim, masih berkata dusta, persaksian palsu. Mereka melakukan itu semua karena Allah. Karena mereka tidak mengenal agama ini, tidak mengetahui hidayah. Sedangkan kita, alhamdulillah, summa alhamdulillah, atas nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu, nikmat duduk di majelis ilmu, sehingga kita mengenal Allah dan apa-apa yang mendatangkan ridhonya Allah dan apa-apa yang menjauhkan dari murka Allah. Ini nikmat ya ikhwan, mengalahkan dunia yang dikumpulkan mereka, sehingga Allah mengatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, dengan karunia dan anugerah Allah hendaknya kalian berbahagia. Itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Al-Imam At-Tabari menafsirkan apa itu al-fadl wa rahmah, apa itu anugerah dan kasih sayang Allah. Al-fadl adalah hidayah, rahmat adalah keselamatan dari kesesatan. Allahu Akbar. Tapi namun kebanyakan manusia enggak bersyukur nikmat hidayah. Mereka sibuk kenikmatan dunia. Padahal kata Allah, wa huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka jemaah, teruslah memahami agama ini agar kita mampu bisa bersyukur dengan nikmat hidayah. Jemaah yang Allah, di antara urgensi yang lain kenapa kita harus belajar kitab ini, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini kebiasaan para salaf, orang-orang saleh terdahulu, generasi terbaik yang telah dipuji Allah dan Rasulnya. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang mengawali tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka adalah orang yang telah Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Ciri mereka jemaah, mereka itu bertakwa kepada Allah, bukan hanya beramal saleh, tapi juga menjauhi segala kemungkaran yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menjauhi kemungkaran yang mendatangkan murka Allah, mereka belajar sebagaimana Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ya ikhwah, di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna 'anil khair." Dahulu manusia seringkali bertanya tentang perkara-perkara baik. Perkara-perkara yang baik. Ya Rasulullah, bagaimana cara menambahkan iman? Ya Rasulullah, bagaimana Allah cinta kepada kami? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa duduk berdampingan bersama? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa masuk surga tanpa hisab? Ini pertanyaan-pertanyaan yang baik yang sering ditanya oleh para sahabat. Namun Hudzaifah bin Yaman bertanya dengan sesuatu yang berbeda, cara yang unik. Beliau bertanya perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek dalam masalah agama. Wa ana as'alu an-syarr, dan aku bertanya tentang perkara yang buruk. Tujuannya agar ia selamat dan tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Sehingga kata para ulama salaf, araftu syarr la bisyarri walakin litawaqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk selamat dari keburukan. Bagaimana ia tahu yang namanya syirik jika ia tidak belajar kesyirikan? Bagaimana ia tahu mana sihir, mana dukun, kalau ia tidak belajar tentang apa itu sihir, apa itu dukun? Bagaimana ia tahu mana ruqyah syar'iyyah dan mana ruqyah ghairu syar'iyyah, ruqyah yang dibenarkan dan ruqyah yang tidak dibenarkan? Bagaimana ia tahu mana harta yang halal, mana harta yang haram, mana lisan yang bisa menjerumuskan kepada dosa besar dan mana ucapan lisan yang tidak menjerumuskan kepada dosa besar? Semuanya itu butuh ilmu jemaah. Dalam perkara dunia, orang kalau ingin sukses, dia harus tahu peluang keuntungan dan sebab kegagalan. Itu dalam urusan dunia dia belajar. Bagaimana orang itu untuk
memicu dirinya sukses, dan bagaimana sebab orang itu gagal dalam perkara itu. Begitu pula ya, apalagi dalam urusan surga dan neraka Allah, perkara yang besar, maka dia butuh ilmu. Sehingga kata para ulama, para salaf dahulu bertanya tentang masalah keburukan itu tentang beberapa hal. Di antaranya adalah dosa-dosa besar. Di antaranya adalah fitnah. Fitnah. Apa aja fitnah di akhir zaman? Apa aja fitnah yang akan terjadi setelah meninggalmu ya Rasul? Di antaranya adalah bid'ah. Perkara yang baru yang akan terjadi, yang tidak pernah ada di dalam Islam, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu ditanya oleh para sahabat. Dan 3 poin inilah yang dikenal dengan keburukan dalam agama. Keburukan dalam agama. Pertama dosa-dosa besar, yang kedua fitnah, yang ketiga adalah bid'ah. Dan bid'ah ini bukan istilah baru, jemaah. Istilah yang sudah datang dari zaman diutusnya Nabi SAW. Nabi yang mengucapkan kalimat bid'ah. Nabi SAW yang mengucapkan kalimat bid'ah. Maka seorang muslim tidak perlu asing dengan perkataan. Cuma apa yang harus kita pahami? Tidak semua orang mudah untuk kita bid'ahkan. Butuh ilmu. Dan ini kelasnya para ulama, bukan orang awam, orang-orang yang berkompeten yang dalam masalah ini. Kewajiban kita belajar, kewajiban kita memahami agama ini dengan benar, bukan sibuk menyalahkan orang, sibuk tidak. Fokus, sadar diri, kapasitas kita dalam belajar, maka kewajiban kita untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian ya ikhwan, di antara urgensi kita belajar kita ini jemaah, dapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Beliau setelah ikhlas menjauhi perkara maksiat. Begitu pula kisah 3 pemuda yang tertahan di dalam gua, tertutup oleh batu. Kenapa Allah selamatkan